saudara kita tahu dia memang miskin secara dunia tapi dia kaya secara akhirat, bisa dimuliakan, jadilah Qadama Sidqin. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Allah bahkan di dalam ayat ini menyatakan an-anzirin nas, peringati itu manusia. Ada pembahasan tentang malaikat yang belum dibahas. Lihat, kita kan kemarin membahas selama di bulan puasa ya, membahas tentang malaikat yang penolong toh, betul nggak? Belum belajar malaikat-malaikat yang penyusah, penghancur, ya, yang membinasakan, yang menghilangkan. Wah, ini ada malaikat. Kemarin contoh kita selama puasa, malaikatnya yang enak-enak. Malaikatnya yang enak-enak kemarin. Ada seorang ibu, dia tutup mulutnya, dia tutup hatinya, dia tutup pikirannya buat orang. Tapi dia buka buat Allah. Dia katakan kepada anaknya, nak, tenang. Yang bisa memberikan kamu pakaian bukan tetangga kanan kiri, tapi Allah, nak. Kalau menjelang hari raya, begitu kan kemarin diceritakan. Si ibu nenteng anaknya ke pasar, sekedar menyenangkan hati anaknya. Tapi begitu nyampe toko, si toko kemudian menyambut dan memberi salam kepada si ibu. Selamat ya bu, Anda dapat hadiah. Hadiah apa pak? Tadi ada yang belanja. Lalu yang belanja tadi nitipin duit 1 juta. Dan mengatakan kepada saya, beri uang 1 juta ini untuk orang yang pertama datang ke toko ini setelah saya. Lalu kita belajar, kemarin di bulan puasa, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Belum tentu itu orang. Itu barangkali malaikat Allah yang memang tahu secara detail takdir berjalan, anak dan ibu ini akan berjalan ke toko itu. Lalu Allah kirimkan untuk titip duit. Tapi pernahkah sekarang saudara berpikir? Saudara malam datang tamu, datang saudara. Dan saudara tahu saudara itu susah. Saudara punya duit, tapi karena belum beli baju, saudara nggak mau ngasih dia. Tiba-tiba saudara ke pasar. Ke Pasar Baru, ke Senen, ke Tanah Abang, ke Blok M, kemana keda. Bawa nih duit yang ditahan. Yang nggak mau dibagi ke saudara yang datang nih malam. Begitu kita baru turun di Blok M, hilang tuh duit. Copetnya kemudian brengsek lagi. Tuh copet begini. Dompet kita begini. Di tengah-tengah ramainya orang kita berteriak. Maling! Tuh maling lari. Zat! Kita bingung, tidak ada satupun yang tahu kemana nih maling. Nggak ketangkep. Lalu orang seblok M, orang sesenen, orang sepasar Tanah Abang bingung. Gila tuh maling jago banget sih. Ngilangnya kemana tuh? Ya bukan maling, Gek. Bukan maling. Dia memang ditugaskan sama Allah, ambil tuh duit. Logikanya berpikir dong. Itu tempat-tempat rame. Kenapa bisa nggak ketemu tuh maling? Lah hebat amat. Malaikat penghancur saudara. Saudara naik motor nih anak-anak muda. Boncengan. Udah tahu bulan puasa masih pacaran. Tiba-tiba dalam keadaan digembok. Itu motor lewat. Hilang. Pagi-pagi kita godek. Gila nih maling. Sempet-sempetnya gembok lagi kunci saya. Garasi tertutup digembok. Motor hilang. Logikanya kan. Ini gembok dipotong. Gerbang rusak. Ini nggak ada. Lalu kita sebatas ilmu amal mengatakan hebat nih maling. Dan sempet-sempetnya gitu loh. Menggembok lagi. Dia lupa. Ada yang lebih berhak mengambil. Dan ada yang lebih kuasa mengambil. Tanpa perlu membuka gembok. Siapa? Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita akan teruskan lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di nikmatnya sedekah. Kalau kita ingin bekerja berdasarkan perintah-perintah Allah, ingin bekerja berdasarkan apa yang kita inginkan juga, ya kita harus taslim, kita harus tunduk. Kalau tidak, maka kejadiannya akan seperti itu. Betul pemirsa. We are not alone. Kita ini hidup nggak sendirian. Di sekeliling kita ini terlalu banyak makhluk-makhluk yang kita tidak kenal. Ada aja gitu loh cerita-cerita yang kadang-kadang saya ini ya, ayat-ayat berikutnya saya bacain dulu dah. Ayat 3-nya pemirsa. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya yang ngatur jagat ini adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya sana. Pernahkah ada cerita misalkan kita lagi jalan asik-asik, tiba-tiba ada orang lari, naruh dompet di keranjang kita. Gara-gara naruh dompet itu kita habis digebukin orang. Dikeluarin berburu lari. Oh di sini, nah ini malingan tangkap. Nah sempat ditanya, udah. Bukan kita yang maling, bukan kita yang nyopet, tapi ada orang lari yang naruh duit di situ, naruh dompet. Pernahkah saudara juga ketemu dengan teman baru yang belum pernah saudara kenal? Dan saudara lupa menanya siapa dia, lupa menanya di mana alamatnya. Tiba-tiba dia menguras seluruh isi tabungan saudara semua. Walaupun pertanyaannya nggak kejauhan, maka pertanyaan ini pun pantas ditanyakan. Yang ngambil menurut Anda siapa? Dia atau Allah? Allah yang ngambil. Kalau sudah Allah yang berkenan ngambil, dari mana aja jalannya? Kita dibikin sakit. Anak dibikin berantakan. Ustaz kok belum hari raya bahasa yang kayak begini. Supaya kita insaf. Ngejaga tuh bulan puasa di 11 bulan yang berikutnya. Berat pemirsa, berat. Kita ya kalau jauh dari Allah ya, nggak punya pelindung. Nggak punya pelindung. Tapi kalau kita dekat sama Allah kan enak ya. Bawa duit nih 16 juta ke kampung nih, pengen pulang kampung. Lalu kita ingat belum sedekah, kita bagi 2 nih duit. 16 juta rupiah bagi 2, jebrel. Berapa tuh kalau bagi 2? 8. 4 juta dibagiin di Jakarta, 4 juta dibagiin di kampung. Berangkatlah nih kita pulang kampung dengan modal sedekah nih. Masuk tol, begitu masuk tol ada yang ngikutin dari belakang. Kita ke kiri, dia ke kiri. Kita ke tengah, dia ke tengah. Kita ke kanan, dia ke kanan. Ngikutin terus. Kita kasih jalan, dia nggak jalan-jalan. Ngeselin kita nih.